Pernah lihat anak balita jalan bawa gelas isinya air. Tumpah airnya. Setelah itu biasanya apa yang terjadi? Biasanya ada dua kemungkinan. Anaknya dimarahin, "Duh, hati-hati dong nak, kok gitu aja tumpah." Lalu anaknya bingung karena dia juga nggak ngerti kok bisa tumpah. Anaknya nangis, takut dimarahin. Anaknya nggak nangis karena dia ya nggak peduli. Kedua, ibunya ambil kain dan ibunya ngelap. Anaknya ngeliatin atau ya pergi aja nggak tahu kemana. Mungkin ibunya bilang, udah, main sana. Ada tiga hal yang perlu kita coba hindari di sini. Langsung marahin anak saat dia berbuat kesalahan. Sebagai orang tua, memang kita suka refleks kan, negur dengan nada tinggi. Otomatis aja kita teriak. Tapi ada baiknya untuk kita coba lebih sadar akan respon kita dan lebih kontrol. Untuk anak balita, koordinasi anak memang masih terbatas, jari-jarinya masih pendek, keseimbangannya belum stabil. Dan memang ada tipe anak juga yang iseng kan, yang isi airnya kepenuhan, yang sambil jalan sambil goyang-goyang, iseng. Ya kemungkinan tumpah lebih tinggi. Anak biasanya belum bisa pikir jauh juga ke depan. Kalau aku jalan sambil goyang-goyangin pasti tumpah, aku sengaja tumpahin. Biasanya anak balita nggak mikir segitu jauh. Kalau tiap kali anak berbuat salah, apalagi kalau nggak disengaja, kita responnya langsung marah-marahin dia. Dampaknya anak cenderung kurang pede, cenderung nggak berani nyobain sesuatu yang dia kurang yakin dia bisa kerjain dengan baik. Aku belum tentu bisa ngelakuinnya, daripada salah aku nggak mau nanti dimarahin. Ini bisa ke bawah sampai gede. Kecenderungan kurang terbuka pada tantangan atau hal yang baru. Atau ya lama-lama anak terbiasa aja sih dimarahin orang tuanya. Emang orang tua gue tuh ngomel melulu. Kalau gue bener orang tua gak ngomong apa-apa. Kalau gue salah langsung diomelin. Hal kedua yang terjadi dalam contoh kasus tadi yang perlu kita hindari. Ibunya take over dan ibunya langsung lap tumpahannya. Anaknya gak diajak untuk ikut ngelap. Anaknya juga nggak diajarin cara ngelap yang benar tuh gimana. Prinsip penting yang perlu kita ajarkan ke anak adalah kalau aku salah, aku harus tanggung konsekuensinya. Rasa tanggung jawab ini perlu ditanam sejak kecil. Kalau anak tumpahin minuman, sengaja atau nggak sengaja, dia perlu ikut lap juga. Kalau anaknya masih batita, kasih dia lap atau tisu dan kita lap sama-sama dia. Ajarin juga lapnya. Anak ngelapnya nggak kering atau masih berantakan ya nggak apa-apa. Yang penting kita ajarin, kita ajak dia ikut ngelap tumpahannya. Anak yang sejak kecil dibiasakan tanggung konsekuensi dari tindakannya akan bertumbuh menjadi seseorang yang lebih bertanggung. Hal ketiga, orang tuanya suruh anaknya pergi main aja. Udah nggak ngajak anaknya ikut ngelap, juga nggak ajarin anaknya untuk bilang, "Maaf ma, tadi aku tumpahin. Makasih ma, udah bantuin ma." Ada anak yang otomatis bilang maaf dan terima kasih. Tapi ada lebih banyak lagi anak yang memang perlu diajar berulang-ulang untuk minta maaf dan bilang terima kasih kepada mereka yang nolong dia. Ini pun kita perlu ajarkan sejak dini karena yang kita tanamkan sejak kecil dengan terus-menerus akan menjadi kebiasaan yang baik saat dia dewasa nanti. Nggak mudah ya praktekinnya ya. Ya pastilah, apalagi untuk kontrol emosi kita sendiri kan. Tapi yuk, kita sama-sama belajar. Anak kita masih bertumbuh, pasti akan melakukan kesalahan sana-sini. Kita pun harus berjuang kan dengan pengontrolan emosi kita. Jatuh, bangun, salah, coba lagi yang lebih benar. Nggak apa-apa, yang penting kita coba terus. Yuk kita pakai kesempatan-kesempatan yang terjadi sehari-hari itu menjadi teaching moments. Momen dimana kita bisa ajarkan mereka, anak-anak kita, sesuatu nilai yang penting. Dan dalam hal ini, mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menanggung konsekuensi dan bertanggung jawab. Semoga bermanfaat.